道民族首席。优师姐，你也尝尝呗。嘿，老板。哎呀，两位师姐，钱不够了呀。我兜里还有300极品零食呢，随便吃。希望你能给我一个满意的解释。 Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Donghua Master of the Star Origin Shinjuwa Shiju Part 6 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Sujiu disuruh kultivasi oleh Yu Yihan. Tak disangka ia berhasil menerobos pemurnian Qi tingkat 6 dengan waktu 8 jam. Setelah selesai kultivasi, Yu Yihan mengajak Shen Mengsu dan Sujiu jalan-jalan. Ya, hitung-hitung untuk menghilangkan rasa jenuh di pikiran. Tanpa diduga, 3 biksu tersebut masih mencari keberadaan Master Star Spring yaitu Sujiu. Sesampainya tiba di kota, Sujiu merekomendasikan wahana sekaligus makanan dunia fana, membuat Shen Mengsu dan Yu Yihan senang. Bisa dibilang mereka bertiga sedang kencan tapi trial 1 hari. Apakah di episode kali ini Sujiu bisa menyenangkan hati wanita? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Shen Mengsu yang ragu untuk memakan makanan tersebut, tapi Sujiu menyuruh mereka berdua mencicipinya. Ya, walaupun sate ayam itu terlihat aneh bahkan tidak memiliki energi spiritual, mau tidak mau mereka berdua tidak boleh menolak kebaikan dari Sujiu. Dengan tatapan yang meragukan, Shen Mengsu mulai mencobanya. Tiba-tiba ternyata dalam satu gigitan membuat Shen Mengsu merasa nikmat sekaligus puas, sampai dirinya terbawa suasana gara-gara sate ayam itu. Lalu Sujiu menyuruh Shen Mengsu mencoba menu makanan lain. Melihat hal itu, Yu Yihan merasa malu dengan tingkahnya Shen Mengsu. Bahkan statusnya murid jenis dari sekte Daoming yang terbilang martabat tunduk kepada sate tersebut. Tiba-tiba Sujiu menyodorkan sate di wajahnya Yu Yihan, jelas membuat dirinya refleks lalu melemparkan ke wajahnya Sujiu. Kemudian Shen Mengsu menyuruh Yu Yihan untuk mencicipi sate tersebut. Saat dicoba, Scene berganti ke gurun pasir. Di sana ada 3 biksu yang melakukan perjalanan. Seperti biasa, si bocil masih mengeluh dengan perjalanan tersebut. Namun biksu Benchen tetap sabar, apa yang mereka lalui itu sudah benar. Lagian sebentar lagi mereka bertiga hampir sampai ke kota. Walaupun begitu, si bocil masih memiliki rasa hormat kepada penunggu wilayah itu untuk beristirahat. Melihat hal itu, biksu Benchen menyuruh si bocil lebih bersabar lagi. Lalu biksu Benchen membunyikan bel untuk mengetahui letak jalur yang akan mereka lewati. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi sambil si bocil minta gendong ke seniornya. Scene kembali ke warung sate. Di sana Shen Mengsu memesan 100 tusuk lagi. Terlihat dari mukanya Sujiu, ia sudah pasrah. Bahkan Shen Mengsu dan Yu Yihan masih menikmati sate ayam.哎呀，两位师姐，实在是钱不够了呀。 Saat Shen Mengsu ingin memesan lagi, dengan spontan Sujiu menghentikannya, lalu menjelaskan uang yang Sujiu punya hampir habis. Namun kata Shen Mengsu, ia masih memiliki uang. Ternyata dirinya masih menyimpan 300 batu spiritual. Mendengar perkataannya, Yu Yihan ingin mendengarkan penjelasan dari Shen Mengsu, membuat dirinya langsung diam dan mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, Sujiu bingung apa yang mereka bahas. 一顿烧烤就花了2000大洋。 Sayang sekali, saldo milik Sujiu benar-benar sekarat. Bahkan kebutuhan untuk mencukupi hidupnya saja pasti kurang, apalagi bulan ini sedang tanggal tua. Jelas Sujiu meratapi nasibnya. Ketika berjalan, Shen Mengsu masih kepikiran apa yang ia katakan tadi. Dan Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu untuk mengeluarkan batu spiritual saat di rumah. Mendengar ocahnya Yu Yihan, Shen Mengsu langsung cemberut.
这就是你们的调查结果。 Kita diperlihatkan Kapten Kyushuang sedang menunggu hasil dari rekannya. Di sana komandan bilang kalau mereka belum menemukan keanehan tersebut. Bahkan batu spiritual habis karena terpakai. Menurut komandan dari regu tersebut, ia menduga ada kesalahan saat mengumpulkan data. Jelas Kyushuang merasa bahwa ia sedang meragukan hasil kerja dari rekannya. Lalu Kyushuang membuat rencana baru dengan cara Seohu menyamar jadi satpam Yongjing, sekaligus mengamati gerak-gerik tiap orang. Serta Xiami ditugaskan untuk memantau sekitarnya dan melaporkan. Akhirnya mereka semua siap pada tugasnya masing-masing. Mendengar tugas yang diberikan oleh Kyushuang, Xiaohu iri dengan Xiami. Ternyata mereka berdua sama-sama menyukai Kyushuang, membuat Xiaohu cemburu. 今天倒输了阵势，可恶！平时做什么我都能压他一招。这3天发生的事情也太奇幻了。 Saat Suju berkultivasi, ia memikirkan kejadian unik yang menimpanya selama 3 hari. Dan kita diarahkan ke alam sadarnya Sujiyu. Di sana ia terbang kemudian mengeluarkan 2 kekuatan spiritual di masing-masing tangannya. Lalu mencoba untuk menggabungkan 2 kekuatan tersebut. Tiba-tiba Suju berada di dimensi lain seperti luar angkasa. 没想到你竟然已经开始修炼了。这一切都是真的，我没有在做梦。 Selesai bermain dengan kekuatannya, Suju kedatangan Shen Mengsu dan Yu Yihan. Di sana ia dipuji oleh Yu Yihan karena rajin berlatih. Tak lupa Suju diberitahu bahwa dari 8 lapisan pembunuhan Ji, yang paling penting adalah pengembangan dan Tian. Jika Suju berlatih hingga maksimal, ia bisa memasuki lapisan 9, yaitu lautan tak terbatas. Semua yang dilakukan Suju merupakan dasar kultivator. Kemudian Yu Yihan menyuruh Suju untuk menyerap Ji lalu dimurnikan ke dalam bentuk meridian, serta diteruskan ke dantian supaya perasaannya tetap terjaga. 我的极品零食啊！ Dengan adanya batu spiritual milik Shen Mengsu, Suju bisa meningkatkan kecepatan kultivasi berkali-kali lipat. Namun kendala yang mereka miliki adalah batu spiritualnya tidak akan cukup. Tapi Yu Yihan meyakinkan Shen Mengsu kalau Suju akan mencapai ranah kondensasi. Saat ini Shen Mengsu sempat berpikir lebih baik mereka berdua mencuri batu spiritual dari sekte besar. Sayangnya ajakan Shen Mengsu ditolak oleh Yu Yihan. Ternyata setelah dipikir-pikir dengan 700 batu spiritual mungkin Suju bisa naik ke ranah kondensasi tingkat 9. Dan Yu Yihan tidak tahu apakah Suju bisa bertahan dengan formasi saat ini. Tak disangka Shen Mengsu menjawab pertanyaan itu dengan belak-belakan. Menurut Yu Yihan mereka sedang tidak punya sumber daya untuk menyusun formasi. Mau tidak mau Yu Yihan akan menunggu Suju selesai kultivasi kemudian mengajarkan sihir padanya. Jelas Shen Mengsu tidak mau kalah dengan Yu Yihan, bahkan masing-masing dari mereka membandingkan teknik rahasia dari sekte mereka. Di sisi lain Yu Yihan mengakui teknik rahasia dari sekte Daoming yaitu lautan awan. Dengan begitu teknik tersebut sangat berguna untuk Sujiyu. Mendengar hal itu Shen Mengsu menolaknya serta tidak mau memberikan teknik tersebut ke orang lain kecuali murid inti dari sekte Daoming. Sekaligus membuat Shen Mengsu agak bimbang. Ya gimana lagi, soalnya teknik tersebut sangat bagus untuk Sujiyu bila dirinya masuk ke sekte Daoming. Tapi sayang Sujiyu belum mendapatkan izin dari gurunya Shen Mengsu. Saat itu Yu Yihan memberitahu Shen Mengsu bahwa ia sudah memberikan teknik pusaka kepada Sujiyu. Lantas membuat Shen Mengsu terkejut karena teknik tersebutlah awal dari berdirinya sekte mereka. Lalu mengira kalau Yu Yihan ingin merebut paksa Sujiyu dari Shen Mengsu. Setelah tahu kalau Yu Yihan memakai cara licik, membuat Shen Mengsu kesal terhadap Yu Yihan. Tiba-tiba pertarungan pun dimulai. 我明天就叫苏师弟学云海绝学，这傻瓜也太好骗了吧！ Kemudian scene berganti. Di sana ada 2 pemuda yang sedang membeli semangka. Secara mengejutkan pria misterius itu berjalan melewati 2 pemuda itu yang habis beli semangka. Satu dari pemuda itu menyindir pria misterius tersebut. Saat dilirik pemuda itu ketakutan.这瓜包甜吗？那肯定。你居然来祖地了！ Tak disangka pria misterius itu kenal dengan pedagang dari semangka tersebut.
Kalau dilihat-lihat secara dekat, mereka sangat akrab, bahkan pedagang itu peduli dengan pria misterius itu karena sudah datang ke bumi luhur yang sudah dijaga ketat dengan larangan. Lalu pria misterius itu menjawabnya bahwa Master Star Spring telah muncul di bumi luhur. Mendengar perkataan pria misterius, pedagang itu sangat senang apa yang ia tahu, lalu meminta tolong di mana Master Star Spring berada. Jelas mendengar pertanyaan konyol tersebut, pria misterius agak kesal dan pedagang itu membujuk dirinya untuk mukbang semangka. Setelah selesai kultivasi, seperti biasa perasaan tenang dari efek meditasi sungguh terasa membuat Sujiu lega. Tiba-tiba Shen Mengsu muncul dengan wajah malunya, lalu bilang kalau malam ini. Mendengar kata tersebut, Sujiu memiliki sebuah harapan. Ternyata yang dimaksud Shen Mengsu, ia ingin dirinya bisa makan sate di malam ini. Seketika itu harapan Sujiu langsung musnah. Ya, kalian pasti tahu apa yang Sujiu pikirkan. 苏师弟，今天晚上还去撸串吗？ Dan film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Shen Mengsu dan Yu Yihan tergoda dengan kenikmatan sate ayam, membuat mereka jatuh ke dalam dunia fana sampai mereka menghabiskan 100 tusuk sate ayam. Di sisi lain, Sujiu sedang dicari oleh banyak orang, dari asosiasi markas alam, biksu sampai pria misterius berjubah hitam. Ya, menurut saya pribadi, Sujiu seperti seorang buronan kelas kakap. Tak hanya itu saja, Sujiu berhasil menguasai teknik hukum ruang angkasa sampai dirinya diperebutkan oleh dua wanita, Shen Mengsu dan Yu Yihan. Pada akhirnya mereka berdua adu mekanik. Apakah di episode ke depan pria misterius tersebut berhasil menemukan Sujiu dan kawan-kawan? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya, segini saja untuk Donghua hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie, sampai jumpa di next video. Oke.